Shalom bagi kita semuanya. Saya percaya semua jemaat Tuhan dalam kondisi dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan mengadakan doa sukacita seperti biasa kita lakukan, sekalipun dalam masa online. Kita percaya Allah hadir, Allah menjangkau seluruh jemaat dari rumah ke rumah yang lain. Mari kita dipersatukan di dalam doa sukacita ini dalam online, dan kita bersyukur Tuhan masih menjagai, menolong, menopang kita, sehingga hari ini masih punya kesempatan untuk boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, karena Dia layak dipuji, disembah. Sebelum kita masuk doa sukacita pada malam hari ini, saya akan membacakan ayat yang sangat memberkati saya dari Mazmur 127. Ayat yang pertama berkata demikian: jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di ayat 1b ini menyatakan kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Yang mau disampaikan oleh Amsal ini adalah, pemazmur ini adalah bahwa Tuhanlah Tuhan satu-satunya yang menjagai kita. Kita tidak sanggup menjaga diri kita, hanya Tuhanlah yang menjaga kita. Jadi kalau sampai hari ini Tuhan berjaga-jaga atas kita, itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari dengan ucapan syukur, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, mari kita berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita meninggikan, mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Di hadirat Tuhan ada rasa tenang. Di hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Di hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat-berkat yang baru.
pujian ini. Haleluya. Hanya dekat Allahku, bisa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, ada kekuatan baru, kan baru. Kaulah tempat perlindungan kami, Tuhan. Sama-sama katakan, kami ingin bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, serukan, kami ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu, karena Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Amin. Karena Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Kembali, kami ingin selalu dekat, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, karena Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah bersama. Katakan sungguh indah bersamamu. Oh Yesusku, oh Yesusku,
Betapa indah firman-Mu berkata bahwa hanya dekat Allah saja kami tenang. Di tengah-tengah gemuruhnya situasi ini, di tengah-tengah kegalauan, kepanikan situasi ini, ada janji Tuhan yang indah bahwa hanya dekat Allah saja kami tenang Tuhan. Menikmati kedekatan dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, menikmati damai sejahtera pemulihan, menikmati segala yang baik dari Tuhan. Dunia ini tidak akan bisa memberikan ketenangan bagi kami, tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mencari wajah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, akan kami menikmati ketenangan. Terima kasih Bapa yang baik, sukacita damai sejahtera yang Kau tinggalkan itu menjadi milik kami orang-orang percaya. Dan ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Seluruh jemaat-Mu dari rumah yang satu ke rumah yang lain, baik yang ada di Padang Bulan, yang ada di Marindal, lawat kami Tuhan. Pulihkan kami, sembuhkan kami, dan berkati kami Tuhan. Di dalam doa sukacita kami terus mencari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu akan berbicara lagi. Firman-Mu akan meneguhkan lagi. Firman-Mu akan memberikan jawaban lagi. Firman-Mu menumbuhkan iman lagi. Dan firman-Mu menjadi pegangan bagi kami, membuat kami puas bersama dengan Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati semua kami Tuhan, jemaat-Mu. Malam hari ini kami akan diberkati lagi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati jaringan Tuhan, supaya tidak ada yang terputus, semua berjalan dengan baik di dalam nama Yesus. Segala kuasa iblis setan, penjahat yang mengganggu kami, merusak suasana ini, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Biar di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan jemaat Tuhan. Amin. Baik. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam doa sukacita pada malam hari ini, mari kita terlebih berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberi kesempatan kami boleh mengikuti rangkaian acara doa sukacita sebagaimana selalu kami lakukan. Memang kami lakukan pada hari ini dengan cara online, tapi kiranya ini tidak mengurangi hasrat, semangat, sukacita kami. Kami pertaruhkan pemberitaan ini biar nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal yang ke-5. Yakobus 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memberikan
tema atau judul daripada firman Tuhan ini ialah doa sebagai solusi ajaib. Doa sebagai solusi ajaib. Saya memakai kata istilah ajaib ini karena memang pertama, doa itu adalah yang diperintahkan Tuhan kepada kita untuk ketika kita menghadapi situasi seperti apapun, kita disuruh untuk berdoalah. Dan itu bukan pilihan, tapi itu adalah sebuah keharusan anak-anak Tuhan. Dan itu cara yang dipersiapkan Tuhan kepada anak-anaknya untuk meraih atau mendapatkan harapannya. Doa itu sesuatu saya pakai dengan istilah ajaib karena rupanya Tuhan sangat menyenangi doa dan berkarya atau bekerja di dalam doa anak-anaknya. Dan saudara bisa lihat baik di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ketika doa disampaikan, betapa belas kasihan Tuhan mengalir untuk memberitahu bahwa doa sesungguhnya sesuatu yang disenangi, dikehendaki Tuhan, dan di sana Dia berkarya, bekerja. Dan tentu Tuhan memahami bahwa doa orang yang sangat dengan merendahkan hati itu menjadi sebuah perhatian yang luar biasa. Nah, Yakobus di dalam pasal 5 baru saja kita baca, menuliskan juga tentang keberadaan daripada doa sebagai solusi ajaib. Mari kita lihat, ada banyak permasalahan, tapi Tuhan melalui Yakobus memberitahukan supaya berdoa. Dalam ayat yang ke-13, ini yang pertama. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Nah, saudara yang terkasih, kata menderita di sini di dalam versi yang lain saya lihat, kalau ada seseorang atau seorang di antara kamu yang susah, ya, ini pasti berhadapan dengan masalah yang sedang dihadapi, tantangan, rintangan di dalam kehidupan. Kita paham bahwa kitab Yakobus ini ditulis kepada jemaat, ya, orang-orang percaya atau ke-12 suku yang berada di perantauan. Mereka adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang sudah menjadi Kristen, dan mereka ada di perantauan. Dan berada di dalam perantauan itu sesuatu yang sangat sulit. Dan mereka berada di perantauan karena mereka diusir dari Yerusalem. Dan mereka menghadapi tantangan yang begitu berat. Ada diskriminasi, ya, ketidakadilan. Bahwa mereka seharusnya mendapatkan haknya, tetapi terabaikan. Kadang-kala mereka mendapatkan penghinaan, atau mungkin juga ada masalah-masalah yang terjadi di antara mereka, sesama mereka. Nah, saudara yang terkasih, bahkan ini tidak sesuatu yang sangat langka, tapi juga bisa kita alami. Ada kesusahan, ada pengalaman-pengalaman pahit dari orang-orang yang membenci kita. Tapi saudara yang terkasih, seperti apa pengalaman pahit itu? Seperti apa kesusahan itu? Seperti apa penderitaan itu? Tuhan memberikan kepada kita solusi. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Yakobus sedang memberitahu begini, dengan kamu berdoa, pertama kamu akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk menghadapi situasi yang pelik itu. Perlu kita catat Bapak Ibu, bukan karena memang akhirnya berdoa, lalu kemudian secara refleks, lalu kita mendapatkan apa yang menjadi solusi atas masalah yang sedang kita hadapi. Tidak juga. Kadang-kadang kita pahami bahwa jawaban doa itu, yaitu kita menunggu. Jawaban doa juga bisa kita harus lebih banyak lagi menunggu dan berdoa lagi. Atau Tuhan bisa langsung menjawab. Tetapi juga bisa juga ada doa yang memang Tuhan tidak jawab. Sebab ada sesuatu yang mungkin Tuhan pertimbangkan sehingga tidak dijawab untuk kebaikan kita sendiri. Nah, akan tetapi di tengah kesusahan dan penderitaan yang kita alami, Yakobus memberitahukan kepada kita supaya kita berdoa. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Saya senang dengan kalau saudara lihat pasal 13 ayat 13 itu di dalam versi bahasa Indonesia
yang kita lihat dia memakai tanda seru untuk mengingatkan, dan ini sebuah ketegasan. Saudara yang terkasih, bahwa doa merupakan solusi yang indah yang kita harapkan untuk kita bisa menyelesaikan masalah atau menyelesaikan tantangan, atau kita berhadapan dan kita kuat menghadapi kesulitan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang terkasih, bahwa doa juga merupakan solusi bagi mereka yang sakit. Ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara yang terkasih, ini solusi yang ditunjukkan oleh Yakobus, bahwa sakit penyakit ini pasti berhubungan dengan sakit jasmani, ya, yang berhubungan dengan penderitaan kelemahan tubuh, ya. Nah, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit dan tidak diberitahu sakit apa, tapi yang pasti mungkin semua jenis penyakit. Saudara yang terkasih, banyak orang berani berdoa untuk sakit-sakit tertentu, tapi tidak lagi berdoa untuk sakit yang merasa dirinya atau yang merasa bahwa itu sudah penyakit yang tidak mungkin untuk disembuhkan. Ya, mungkin ya mereka sudah dirundung pesimisme, sehingga ya sudahlah, nggak perlu berdoa, kita serahkan aja kepada Tuhan. Jadi ada semacam kekurang yakinan. Kita berdoa, ya ini sesuatu yang sangat berat, tidak jenis yang bisa diselesaikan, sehingga kita hanya bisa menyerahkan, bukan memohon belas kasihan. Nah, tapi saudara yang terkasih, lihatlah Yakobus pasal 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, jenis penyakit seperti apapun, penyakit tahunan, atau mungkin suatu penderitaan, satu sakit yang dimana orang tidak tahu sakit apa ini, tidak terdeteksi oleh medis. Benar, kita pun kan orang awam. Namun ini yang dikatakan Tuhan, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Intinya di sini adalah berdoa. Memang ada dipakai instrumen mengoleskan minyak dan yang lain, tetapi bukan minyak itu yang menyembuhkan. Minyak itu hanya cara Tuhan untuk sebuah kesembuhan. Tetapi keteguhan daripada si pendoa itu memberikan dampak pengaruh untuk sebuah kesembuhan. Dan lebih ditekankan kembali tentang luar biasanya orang-orang yang berdoa di dalam ayat yang ke-15, saudara. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Tuhan akan membangunkan dia. Doa yang lahir dari iman. Saudara yang terkasih, apakah itu iman? Kita bisa dibantu sebenarnya dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Ini adalah pengertian iman. Iman adalah, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saya mencoba untuk langsung memberikan terjemahannya begini. Iman adalah jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang kita harapkan berarti belum terjadi, namanya juga maka kita berharap. Tapi sudah terjamin dapat. Nah, itulah iman. Iman adalah jaminan. Jadi iman itu menjadi sebuah jaminan untuk sesuatu yang kita harapkan. Dan perhatikan ayat 11 ayat 1b. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya langsung bacakan begini. Dan kepastian, ya, karena versi yang lain menyebut seperti itu, dan kepastian dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kita belum melihatnya, kita belum menjumpainya, kita belum meraihnya, tapi sudah ada kepastian dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Luar biasa. Iman itu bukan sebuah hayalan-hayalan untuk mendapatkan, tapi iman itu punya fondasi, punya dasar. Nah, apakah dasar iman kita? Ketika konteks tadi kita bicarakan tentang sakit penyakit, dasar iman kita adalah Kristus adalah Allah Sang Penyembuh. Inilah dasarnya, inilah dalilnya. Karena Kristus pun telah menyembuhkan banyak orang. Ketika kita lihat di dalam kitab-kitab Injil, bagaimana dia menyembuhkan orang yang
lumpuh, orang yang buta, orang yang bersakit pendarahan, bahkan orang yang sudah mati pun dibangkitkan. Itu berarti sudah melampaui daripada istilah sakit penyakit ya. Pemuda di Nain itu dibangkitkan ya, untuk memberitahu bahwa luar biasa Tuhan Yesus melakukan ini semua. Nah, inilah dasar kita. Walaupun kita belum tahu apa yang terjadi dengan sakit penyakit yang sedang kita doakan. Ini cerita tentang seorang penatua itu tadi. Tapi ia sudah beriman. Dan iman itu adalah jaminan. Iman itu adalah kepastian untuk apa yang kita harapkan. Dengan demikian saudara yang terkasih, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua. Para penatua itu pemimpin-pemimpin jemaat ya, majelis-majelis yang dianggap cukup memahami, mengerti, lalu kemudian dipanggil, lalu kemudian mereka nanti akan berdoa. Dan kita paham bahwa di dalam ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, sangat besar powernya. Jadi berarti kuasa itulah yang menyembuhkan. Kuasa siapa? Kuasa Kristus. Kuasa. Jadi di dalam doa orang beriman, belas kasihan Tuhan mengalir dengan kuasa, dan kuasa itulah yang menyembuhkan. Kalau seperti itu, bisa kita pahami bahwa di situasi sangat sulit dan pelik yang kita hadapi, jangan takut bahwa Tuhan bekerja dan doa menjadi solusi ajaib. Itu sebabnya ayat 16a kita diberitahu supaya kita saling mendoakan. Nah, kita sebagai jemaat mendoakan satu dengan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak berhadapan dengan si orang yang membutuhkan, tapi mungkin ada di satu tempat, mereka juga bisa disembuhkan karena belas kasihan Tuhan. Jadi saudari terkasih, kita yang menghadapi tantangan, kita yang menghadapi kesulitan, kesusahan, atau mengalami sakit penyakit, atau ada harapan-harapan yang sampai sekarang belum kita raih, Tuhan memberikan kepada kita satu solusi, doa. Mulai hari ini, mari kita dengan semangat sungguh-sungguh boleh berdoa. Jangan buat doa itu hanya sebagai ritme perjalanan hidup, tapi itu merupakan beban yang dimana kita harus lakukan. Bukan sekedar karena mau tidur berdoa, mau makan berdoa, tapi kita membuat secara konsisten dan berkelanjutan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar powernya. Dan biar ini terjadi kepada kita, kepada keluarga kita, dan kita merasakan damai sejahtera dan berkat melimpah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah namamu. Kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang menjadi penolong kami. Engkau mengenal kami satu persatu. Engkau mengenal tantangan rintangan yang sedang kami hadapi, beban berat yang sedang menimpa kami, atau permasalahan-permasalahan yang begitu menyengsarakan kami. Tapi sesungguhnya kami bersyukur karena Yakobus sudah memberikan pemahaman ini kepada kami, supaya kami boleh berdoa. Kami mencari belas kasihan Tuhan, dan Engkau adalah Allah yang sangat baik. Dan Engkau Bapa kepada kami anak-anak-Mu selalu memperhatikan. Materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, salam saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan lanjutkan acara doa kita pada malam hari ini. Saya akan membacakan topik-topik doa kita untuk kita doakan. Ya, untuk kaum bapak, topik doa yang akan didoakan ialah yang pertama itu Bapak Gembala Sidang beserta keluarga, doakan kesehatan kami, doakan supaya kami semakin diberikan hikmat bijaksana dari Tuhan Yesus. Kemudian doakan Bapak Koordinator di Gang Riahna, Bapak Hia dan Ibu dan beserta keluarga, supaya Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna dan pelayanan semakin sungguh-sungguh, hati yang semakin dekat kepada Tuhan. Kemudian Bapak Koordinator di Gang Sawah itu Bapak Siregar dan Ibu dan beserta keluarga, supaya diberikan kesehatan, kekuatan dan dicukupkan segala kebutuhan.
dan supaya semakin lagi dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanan. Kemudian yang ketiga, doakanlah guru-guru sekolah minggu. Iya, guru-guru sekolah minggu kita, gembala-gembala sel, pelayan altar. Nah, supaya dalam kondisi yang sulit ini kita semakin kuat, kokoh, dan semakin berkomitmen melayani Tuhan. Nah, saudara, ini kaum bapak yang mendoakannya. Kemudian yang untuk kaum ibu, kita doakan jemaat Tuhan yang masih sakit supaya Tuhan memulihkan keluarga-keluarga, siapapun itu kita tidak tahu, tapi kita bawa dalam doa supaya disembuhkan Tuhan. Kemudian yang kedua untuk kaum ibu, pertumbuhan iman jemaat supaya memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, jemaat Tuhan, supaya setiap hari melakukan saat teduh, berdoa, membaca Alkitab, ya, kuat, kokoh, dewasa dalam iman. Dalam masa sulit kita bisa eksis, bisa menghadapi situasi ini dengan mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan memberkati perekonomian kita, sekolah anak-anak kita, bahkan yang mencari pekerjaan, supaya Tuhan buka pekerjaan baru. Nah, yang ketiga adalah ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sampai minggu besok tanggal 25 kita masih ibadah online. Kita doakan supaya seluruh fasilitas yang kita gunakan berjalan dengan baik. Itu untuk kaum ibu. Untuk orang muda, baik, untuk orang muda, doakanlah yang pertama supaya seluruh jemaat beribadah, maupun baik online maupun secara manual langsung, karena Pirnipan dan Miss Mawar akan membagikan warta, apakah besok ya akan dibagikan, sekaligus menghantarkan amplop. Nah, kita doakanlah supaya seluruh umat Tuhan bisa beribadah jam 10 hari Minggu. Kemudian doakan untuk pemuda juga, guru-guru TK. Kita bersyukur tanggal 26 ini hari Senin kita akan adakan masuk sekolah untuk perdana. Kita doakan supaya anak-anak yang diantar Tuhan, kita bawa mereka untuk mengenal Yesus secara dini. Karena itu visi misi kita membawa anak-anak mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang ketiga untuk kaum pemuda, berdoa untuk bangsa dan negara dalam keadaan sulit, biar Tuhan memberkati Pak Jokowi dan seluruh jajarannya supaya memikirkan yang terbaik untuk kemakmuran bangsa dan negara kita, perekonomian kita, perpolitikan kita supaya dijagai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa untuk kota kita supaya diamankan oleh Tuhan. Nah, kita berdoa juga para medis supaya Tuhan memberkati vaksin yang masih berlangsung supaya tuntas. Itu saja yang menjadi topik doa kita. Mari kita akan mendoakannya bersama-sama dan kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau berkata, ku yakin saat kau berfirman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan iman percaya kita, ketika kita berdoa, ketika kita mau menyerahkan kepada Tuhan, tangan Tuhan akan terulur untuk menolong kita, memberkati kita, menyelesaikan semua pergumulan kita. Seperti firman Tuhan tadi, doa orang benar besar kuasanya. Mari kita berdoa mendatangkan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa, doa yang menjadi komunikasi yang indah dengan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Kami
bagi Tuhan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari berseru katakan bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Serukan bagimu Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kau nyatakan mujizatmu nyata, disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Serukan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Kau nyatakan mujizatmu bagi kami semua. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Diangkat dan disembuhkan, ku diangkat dan disembuhkan, ku diangkat dan dipulihkan, dan dipulihkannya. Mari sama-sama berseru. Kaum bapak, kaum ibu, kaum muda, mari berseru. Karena mujizatnya nyata, kuasanya nyata. Mari berdoa, doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membawa seluruh jemaat-Mu. Jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit. Tuhan, lawatan-Mu, jamahan-Mu, kesembuhan yang datangnya daripada milik mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan mereka Tuhan, pulihkan secara total. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, menjadi sarana kesembuhan bagi jemaat Tuhan. Cukupkan kebutuhan, Tuhan menolong apapun itu Tuhan, supaya kuat mereka, kokoh Tuhan. Segala roh ketakutan yang mengintimidasi kami patahkan dalam nama Yesus. Ganti dengan sukacita, damai, ketenangan di tengah-tengah kesulitan. Oh, cukupkan kebutuhan mereka. Bapa, kami menyerahkan pertumbuhan iman jemaat-Mu Tuhan. Dalam masa pandemi yang sulit ini, kami tidak beribadah secara offline atau langsung tatap muka. Kami berdoa sekalipun dalam masa-masa sulit ini, biar keluarga-keluarga, pribadi-pribadi beribadah dari rumah mereka masing-masing, bersaat teduh di dalam rumah mereka masing-masing. Saatnya iman kami diuji Tuhan, tapi kami kuat karena ada Tuhan. Kami bisa karena Tuhan Immanuel. Itu sebabnya Tuhan, dalam masa-masa sulit ini, buat kami kuat, buat kami dewasa, buat kami kokoh, buat kami mengandalkan Tuhan, buat kami bergantung kepada Tuhan yang menjadi pengharapan satu-satunya yang sanggup menolong kami, karena Kau Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya Tuhan, berkati perekonomian jemaat-Mu Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati kami, keluarga-keluarga atau mahasiswa yang mungkin mencari pekerjaan. Engkau buka tingkat-tingkat berkat bagi kami ya Tuhan. Engkau yang akan menolong kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberkati anak-anak kami. Bahkan juga Tuhan, apapun pergumulan jemaat-Mu pada saat ini Tuhan, baik di keluarga maupun keluarga besar mereka, perekonomian, doa-doa yang belum dijawab, apapun itu Tuhan, hadirlah Engkau Tuhan, turun tangan, memulihkan, memberkati seluruh jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan.
baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini adalah saat yang dimana kita boleh sungguh-sungguh berdoa secara pribadi. Mari kesempatan ini juga kita akan berdoa pribadi. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Mari beberapa detik kita, beberapa waktu kita akan berdoa kepada Tuhan, karena tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian ini kembali, refrainnya saja. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberikannya. Ku diangkat, disembuhkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari serukan doa-doamu di hadapan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Bapa, apapun yang menjadi doa-doa kami secara pribadi, Tuhan, kami sudah menyampaikannya ke hadirat-Mu. Kami memohon mujizat nyata, memohon pertolongan-Mu Tuhan, memohon uluran tangan-Mu, belas kasihan-Mu memberkati kami. Kami tidak sanggup, tidak berdaya. Dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Makasih Tuhan. Berkati juga semua kami dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan kepada Bapak Gembala menutup kita dalam doa berkat. Mari kita tutup peribadahan. Daripada dua sukacita kita berdoa. Terpuji Tuhan Allah yang sudah hadir dalam memimpin acara doa kami hari ini. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau sungguh memberkati semua umat-Mu, jangkau dari satu keluarga kepada keluarga yang lain, dari satu pribadi kepada pribadi yang lain. Dan kami pertaruhkan hidup kami seterusnya biar dalam tuntunan dan pimpinan-Mu, ya Allah kami. Inilah doa kami, inilah pujian kami, inilah penghormatan kami. Kami taruh di mezbah kasih Allah. Dipermuliakanlah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Bapak Ibu. Shalom. Shalom.